Saudara Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bocorkan nama yang jadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Padahal Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka saat ditanya soal komposisi menteri hanya bilang nama-nama mulai mengkerucut tanpa menyebut siapa namanya. Besok Pak Prabowo jadi presiden kan ada teman dekatnya. Nih, betul nggak? Secara gamblang, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berikan bocoran siapa saja yang akan jadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Zulhas menyebut dirinya bersama Erick Thohir dan Sufmi Dasko akan menjabat sebagai menteri di era Prabowo. Menurut Zulhas, salah satu alasan kenapa nama-nama yang disebut akan jadi menteri adalah karena kedekatan emosional dengan presiden terpilih. Nah, kita di Lamongan sekarang ada saya, ada Pak Erick. Nah, Pak Erick kali jadi menteri lagi. Ya, ada Pak Dasko dari Gerindra. Tadi ada Gerindra mana ya? Nah, nanti kita sama Gerindra nanti kita. Berbeda dengan Zulhas, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka justru tidak menyebut nama ketika ditanya soal susunan kabinet di pemerintahan yang mendatang. Gibran hanya bilang nama-nama yang digodok sudah mengerucut. Makin fix. Ini bulan apa? Pak Bahlil masuk lagi nggak Pak? Ini belum, Juli, Agustus, September, Oktober. Bahlil masuk nggak? Ya ini semakin mengerucut ke beberapa nama lah ya, ditunggu aja. PAN dan Gerindra adalah salah dua partai di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Maka tak heran jika kedua partai ini akan mendapat jatah menteri. Meski demikian, komposisi dan sosok yang mengisi posisi menteri menjadi hak prerogatif Presiden terpilih mendatang Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apakah benar nama-nama menteri yang disampaikan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan ini? Lalu bagaimana dengan komposisi menteri di Kabinet Prabowo Gibran mendatang yang akan mengakomodir kepentingan dari partai koalisinya? Kita bahas bersama dengan politisi Partai Amanat Nasional, Bang Guspardi Gaus, dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praitno yang telah bergabung di Kompas Malam. Assalamualaikum, selamat malam Mas Guspardi dan Mas Adi. Selamat malam. Saya ke Mas Guspardi duluan nih. Ini berarti udah disampaikan di depan umum begitu, saya salah satu menteri di Kabinet Prabowo mendatang. Berarti ini infonya udah satu ya, udah pede ya. Ketum PAN Zulkifli Hasan akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo selanjutnya. Mas Guspardi. Ya, saya dapat memahami apa yang disampaikan oleh Bang Zulhas sebagai Ketua Umum DPP PAN. Bahwa hubungan emosional antara Prabowo dengan Zulhas sangat-sangat dekat. Karena berdasarkan pengalaman sejarah, PAN tetap konsisten mendukung Prabowo sebagai presiden. Kedekatan-kedekatan itulah kenapa beliau menyampaikan kepada publik ada 3 sosok yang beliau ungkapkan di Provinsi Lampung. Dan ini saya yakinkan bahwa ketiga sosok yang beliau sampaikan itu, saya meyakinkan karena kedekatan Bang Zulhas dengan Prabowo dan dilihat juga kapasitas dan kedekatan 2 sosok yang lain itu dengan Prabowo, saya yakin dan percaya bahwa ketiga sosok itu akan dicalonkan oleh Bapak Prabowo sebagai presiden terpilih. Oke, berarti ini yang mau saya clearkan dulu, berarti ini bukan pendapat pribadi dari Zulhas sendiri, tapi memang ini sudah fix begitu ya, mungkin karena obrolan dengan Prabowo ataupun obrolan internal saat menggodok susunan kabinet. Bahwa penetapan orang yang direkrut itu kan adalah merupakan hak prerogatifnya presiden. Oke. Bukan artinya apa? Dari mana, dari siapa Pak Zulhas mendapatkan, apakah itu hanya merupakan inspirasi atau sesuatu yang memunculkan pada dirinya? Menurut saya bukan itu, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kedekatan Bang Zulhas dengan Prabowo tentu orang-orang yang akan ditunjuk dan ditetapkan kabinet Prabowo Gibran
saya yakin dan percaya sudah ada nama-nama yang sudah mengerucut, kata Mas Gibran tadi. Cuman Mas Oke. Gibran memang masih malu-malu mengungkapkan nama yang akan ditetapkan sebagai kabinetnya Prabowo Gibran Oke, itu. kedepannya begitu. Kalau Mas Gibran masih malu-malu, nampaknya Bang Zulhas pede begitu nyampaikan, saya udah jadi salah satu menteri nih. Pendapat Mas Adi gimana? Ya sebenarnya secara prinsip 3 nama yang disebut oleh Zulkifli Hasan adalah nama-nama yang memang diyakini oleh publik akan menempati posisi strategis di kabinetnya Prabowo dan Gibran ya. Hmm. Mengingat 3 nama ini dinilai punya kontribusi yang cukup signifikan terkait dengan kemenangan di Pilpres 2024 yang lalu, harus diakui Pak Zulhas ini adalah ketua umum PAN yang dinilai mengorkestrasi seluruh kekuatan politik, terutama mesin pemenangan Muhammadiyah yang terafiliasi dengan Partai Amanat Nasional itu sebagai bagian dari kepentingan dalam Pilpres kemarin. Begitu Erick Thohir yang saya kira memang dinilai juga punya kontribusi besar dan all out ikut terlibat dalam memenangkan pertarungan Pilpres. Kalau Pak Sufmi Dasko saya kira tak ada bantahan apapun. Bukan hanya posisinya sebagai ketua harian Gerindra, tapi semua stakeholder dengan kekuatan-kekuatan politik yang kemarin itu dimassifikasi. Pak Dasko itu adalah sosok yang dinilai punya lan vital yang kemudian bisa mengantarkan Prabowo sebagai pemenang. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan ini sebenarnya ingin mempertebal soal keyakinan publik selama ini bahwa di antara sekian banyak menteri yang akan jadi menterinya Prabowo ada nama Zulkifli Hasan, Sufmi Dasko dan sangat mungkin Erick Thohir. Hmm. Jadi ini sebenarnya adalah statement yang menjadi penebalan soal siapa yang akan jadi menteri di kabinet Prabowo dan Gibran 5 tahun yang akan Oke, datang. statementnya ini menjadi penebalan. Tapi kan ya, kalau presiden dan wakil presiden terpilih ini belum mau mengungkapkan nama-nama, kok ini ketum PAN begitu yang langsung mendeklarasikan ataupun langsung mengklaim dalam tanda kutip, saya loh ini akan menjadi menteri ke depannya. Ini Anda melihatnya seperti apa nih gaya komunikasinya? Ya saya kira memang kalau presiden dan wakil presiden terpilih secara definitif pastinya akan jaim. Tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang belum menjadi fakta politik. Tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang secara ofisial akan dilantik. Ini kan menuju pelantikan menteri di masa yang akan datang kurang lebih sekitar 2,5 bulan lagi lah kira-kira begitu. Yang saya kira memang per saat ini pun orang-orang yang potensial jadi menteri sudah mulai beredar. Kalau misalnya ada Sufmi Dasko ya, Pak Dasko ini kan pilihannya cuma satu, yaitu bagaimana mengikuti seluruh perintah yang diberikan oleh Prabowo Subianto. Kalau Prabowo Subianto menginginkan Pak Dasko itu jadi menteri, ya pasti jadi menteri. Karena memang penugasannya kan cukup banyak, ngurus partai, ngurus DPR, dan seterusnya. Pun misalnya Pak Zulkifli Hasan, kalau bicara tentang komposisi menteri dari PAN, ya pasti saya termasuk yang meyakini Zulkifli Hasan adalah top list yang kemudian akan menempati posisi-posisi yang sepertinya akan ditempatkan misalnya oleh Pak Prabowo dan Gibran dalam posisi strategis di kabinet yang akan datang. Oke. Kalau ditanya lagi siapa misalnya di internal PAN ya kita iris satu-satu, ada Sekjen PAN di situ yang Oke. secara kompetensi juga punya kemampuan. Nah, Erick Thohir dinilai punya kedekatan secara emosional baik Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi sekalipun Jokowi tak lagi jadi presiden, posisi Erick Thohir sangat mungkin akan kembali jadi menteri. Oke, ini yang sebenarnya ingin saya tanyakan juga ke Bang Gus Pardi ini. Kalau dari PAN sendiri ini komposisinya akan satu nama aja begitu, Zulkifli Hasan, kemudian apakah tetap menjadi Mendak atau sudah ada kandidat lain nih kayaknya wah ini cocok nih kandidat PAN untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran? Sebagaimana yang saya kemukakan tadi, hubungan emosional antara Bang Zulhas dengan Pak Prabowo itu sangat luar biasa. Sangat sering Pak Prabowo hadir pada event-event kegiatan yang dilakukan oleh DPP PAN. Malah ada doa yang dimana doa itu juga viral di berbagai mass media. Menyatakan tentang bahwa diyakini oleh DPP PAN dan terutama oleh Bang Zulhas bahwa yang akan mengisi kabinet ke depan itu bukan hanya Bang Zulhas, banyak kader-kader yang siap untuk ditempatkan manakala Pak Prabowo menginginkan calon-calon dari DPP PAN, sebagaimana dikatakan tadi ada Pak Sekjen, ada Pak Hatta, ada Pak Asman, dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk
ditarik menjadi bagian daripada kabinet Prabowo Gibran ini. Berarti PAN sendiri pede ya untuk komposisi menteri dari PAN tidak hanya satu. Sangat pede sekali, karena sebagaimana saya katakan bahwa PAN ini sangat konsisten atau istiqamah. Mana ada partai-partai yang lain, kita tetap dari awal 2014, 2019, 2024. Apapun yang terjadi terhadap keterpilihan Pak Prabowo ketika itu 2 kali kalah, tapi PAN tetap konsisten pendukung setia daripada Pak Prabowo. Ini yang tidak dimiliki hubungan emosional, dan ini dirasakan betul oleh Pak Prabowo bahwa PAN ini adalah teman setia yang berbeda dengan partai-partai yang lain. Dan ini tentu adalah bagian juga plus-plus yang dimiliki oleh PAN, terutama oleh Bang Zulhas sebagai komandan daripada Partai Amanat Nasional ini. Oke, berarti sudah pede begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu untuk PAN sendiri itu lebih kepada jumlahnya yang banyak atau lebih kepada posisi-posisi strategis begitu yang diincar dalam komposisi menteri ini? Ya, kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Dan itu sebagaimana saya katakan tadi, bahwa penempatan, perekrutan itu adalah merupakan hak prerogatif. Dan itu dipahami oleh semua partai-partai dan petinggi-petinggi partai manapun. Tentu dalam menentukan dan menetapkan orang-orang yang akan direkrut dari PAN, pasti dialog antara Pak Prabowo sebagai mandataris yang untuk menetapkan orang-orangnya pasti akan terjadi pembicaraan khusus antara Pak Prabowo dengan Bang Zulhas ini. Oke, tapi kita tidak menutup peluang bahwa di Kim ini tidak hanya PAN, tapi ada partai lain begitu, ada Partai Golkar di sana. Mas Adi melihatnya seperti apa nih? Tarik menarik, lobby-lobby politik yang dilakukan untuk mengakomodir semua kepentingan di susunan kabinet Prabowo Gibran ini. Ya, saya kira memang kalau soal posisi yang strategis ataupun tidak strategis, pasti ini menjadi otoritas penuh dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Tapi sepertinya kalau saya melihat historisitas hubungan Prabowo Subianto dengan Pak Zulkifli Hasan, kalau saya menyebutnya PAN ini kan cinta matinya ke Prabowo sejak 2014. Jadi nggak ada calon presiden yang lain yang diusung oleh PAN selain Prabowo Subianto. Jadi loyalitas yang ditunjukkan oleh PAN ini pasti akan menjadi variabel penting di hadapan Prabowo Subianto soal posisi apa yang dinilai pantas dan cukup strategis yang sepertinya sebagai bentuk ucapan terima kasih, reward kepada PAN yang memang sejak awal begitu total memenangkan Prabowo. Yang kedua, Mas, kalau melihat portofolio soal kemungkinan menteri yang dari PAN, saya kira memang tidak jauh-jauh dari urusan ekonomi. Oh Misalnya, gitu ya? ini kan saat ini adalah Menteri Perdagangan. Kemudian di Suparno misalnya juga itu sangat terkait dengan energi pertambangan. Dua sosok yang menurut publik masuk nominator dan radar soal menteri yang akan dari PAN. Ini kan ada kaitannya dengan siklus keekonomian dan ekosistem yang bagaimana akan diperkuat oleh Prabowo dan Gibran untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi kalau kita mau iris satu-satu kira-kira pos apa yang akan diisi oleh kader-kader PAN, saya menduga nggak jauh-jauh dari unsur persoalan-persoalan ekonomi. Pak Zulhas punya background ekonomi, Pak Edi juga adalah seorang pengusaha yang saya kira memang kesehariannya sangat paham terkait dengan ekonomi. Baik. Jadi menurut Mas Adi, kira-kira berapa jatah nih untuk PAN? Lebih dari 1, 2, 3? Kalau melihat komposisinya, kalau menurut saya sih PAN sangat layak untuk dapat 3 menteri minimal ya. 3 menteri di bidang apa aja menurut Mas Adi? Saya menduga masih ke arah ekonomi yang lebih dominan. Kalaupun dapat 3 menteri, 2 menterinya di bidang ekonomi, kan ekonomi banyak Mas ya, bukan hanya satu. Di tempat yang lain adalah bukan hal-hal yang terkait dengan ekonomi. Tapi overall kita tidak pernah tahu, ini kan pembicaraan di luar, kali bocornya bukan bocor halus, bocor tebal kan. Nah, tinggal kita tunggu tanggal 20, apakah pernyataan-pernyataan dan informasi di luaran ini akan menjadi sesuatu yang definitif atau justru akan terjadi sebaliknya. Tapi 3 nama yang per hari ini kita diskusikan memang sejak awal diproyeksikan sebagai orang yang sangat mungkin akan menjadi menterinya Prabowo Subianto. Kalau Pak Zulhas bagi saya
tak ada bantahan apa-apa. Tak ada bantahan ya Pak Zulhas, otomatis gitu ya. Kemungkinan besar begitu ya akan menjadi menteri di kabinet di Kalau saya bukan kemungkinan sebelumnya, besar. selanjutnya. Hakul yakin. Nah. Aku yakin gitu. Kalau Mas Gus Pardi sendiri melihatnya gimana nih? 3 menteri, oke lah kalau kita kalau Mas Gus dan juga Mas Adi bilang bahwa udah satu kartu udah sama Bang Zulhas. Nih 2 lagi nih kemungkinan akan didapatkan oleh PAN, PD begitu? Jadi apa yang dikatakan Mas Adi tadi, jadi istilahnya hakul yakin. Jadi kenapa tadi sudah dipaparkan bagaimana hubungan dan konsistensi daripada Pak Zulhas sama Pak Prabowo itu ini sejarah yang tidak bisa dihapus dan dibandingkan dengan partai-partai lain, Oke. nggak ada tandingannya. Jadi oleh karena itu minimal 3 itu insya Allah sudah bisa dipastikan dengan berbagai alasan yang diungkapkan tadi. Baik, kita nantikan tetap aja ya diskusi kita ini akan bermuara pada hak prerogatif dari Prabowo Subianto yang akan menentukan siapa aja nih komposisi menteri dan diharapkan juga mengakomodir ya sisi profesionalisme dari para menteri yang nantinya akan masuk di kabinet Prabowo Gibran. Terima kasih Mas Gus Pardi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam, juga ada Mas Adi Pradipto yang telah memberikan perspektifnya terkait dengan topik kita malam ini. Salam sehat semuanya. Selamat sehat, assalamualaikum.